Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Indramayu dimanapun kita berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami mau berbincang-bincang dengan Pak Jari, Pak Haji Prasetya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ini baru saja kita mau berbincang-bincang dengan Pak Jari Indramayu terkait dengan dugaan kasus Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja ini. Sepertinya masyarakat juga perlu tahu sejauh mana sih penanganan dugaan kasus korupsi yang sekarang sudah menetapkan 2 tersangka Pak Kajari ya. Betul. 2 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu. Mari kita berbincang-bincang dengan Pak Kajari. Mungkin bisa menerangkan Pak Kajari terkait dengan dugaan kasus korupsi yang selama ini mungkin menghebohkan masyarakat Indramayu. Bisa menjelaskan Pak Kajari? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Jadi bisa saya sampaikan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan ataupun perbankan yaitu BPRKR yang saat ini telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pada proses penyidikan ini telah rampung dengan menetapkan 2 tersangka yaitu tersangka Dadan Hamdani dan tersangka Sugianto. Pada prosesnya perkembangannya perkara ini selanjutnya akan dilakukan penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana telah dijadwalkan nantinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Untuk perkara ini, sebagaimana telah dilakukan penghitungan kerugian negara, telah didapat angka ataupun kerugian negara yaitu sebesar 34 miliar, di mana hasil ini diperoleh dari penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian untuk tersangkanya sendiri, yaitu keduanya dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Demikian Pak. Mungkin ini Pak Kajari terkait dengan alat bukti bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu menetapkan 2 tersangka mungkin dalam pasal 184 sendiri bagaimana Pak? Alat bukti apa yang diterapkan? Untuk alat buktinya berdasarkan dari proses penyidikan tentu saja penyidik telah memperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, berikut juga dari hasil penghitungan kerugian negara yang diperoleh dari auditor itu sendiri. Pak, mungkin awal adanya laporan di sini mungkin siapa yang melaporkan pada saat itu? Untuk laporannya saat itu kita mendapatkan informasi berdasarkan dari temuan OJK, adanya dugaan penyimpangan dalam perbankan tersebut yang kemudian saat itu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Indramayu dalam proses penyelidikan. Selanjutnya karena kerugiannya besar serta melibatkan banyak pihak, kemudian dalam proses penanganannya diambil alih oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Terima kasih. Pak, mungkin untuk 2 orang tersangka ini sudah diamankan Pak ya? Alat bukti juga nanti dengan tersangka mau diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Pak. Mungkin ada indikasi nggak Pak pelaku lain yang akan terseret dalam kasus dugaan korupsi di Bank BPR Karya Remaja ini Pak? Terima kasih. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari penyidik dari proses penyidikan, kemungkinan akan adanya tersangka lainnya Pak, ataupun akan ada proses terhadap perkara-perkara yang menyangkut perkara ini juga. Kemungkinan kita tunggu saja Pak hasilnya. Iya. Pak, mungkin kasus ini mencuat kebetulan pas di era Bupati Ibu Nina Pak ya. Padahal kasus ini sebenarnya terjadi pada saat sebelum pemerintahan
Ibu Bupati Nina, Pak. Mungkin upaya Ibu Nina selama ini terhadap kasus ini untuk mengembalikan uang kepada masyarakat itu seperti apa, Pak? Upaya dari pemerintah kabupaten sendiri. Kalau upayanya mungkin bisa nanti untuk koordinasi lah dengan OJK, Pak, menanyakan karena kan apakah dalam simpanan yang dilakukan oleh para masyarakat ini ada jaminannya dari lembaga penjamin simpanan. Kemudian kami juga berusaha mencari aset-aset para tersangka yang telah ditetapkan ini untuk dapat dilakukan pemulihan asetnya, Pak. Kemudian juga kami juga mencari jalan dengan bidang perdata dan tata usaha negara untuk melakukan penagihan terhadap kreditur-kreditur yang macet seperti itu. Tapi harapan Bupati sendiri ini memang prosesnya tetap berlanjut, Pak. Kira-kira ada tersangka lain juga yang merugikan uang negara ini, Pak. Mungkin dari pemerintah daerah sendiri gimana, Pak? Dari Bupati sendiri itu permintaan Pak Ibu Bupati juga meminta pada Kajati untuk proses ini cepat diselesaikan. Pelaku-pelaku lain yang terlibat juga minta segera diproses secara hukum, Pak. Iya, kalau harapannya Bupati mengharapkan supaya bisa dituntaskan ya perkara ini dengan baik, dengan setuntas-tuntasnya. Otomatis dengan begitu kan juga harapannya supaya uang masyarakat ini bisa kembali, gitu, Pak. Ini kami juga menyadari harapan tersebut dan insya Allah terus akan kita lakukan pengusutan secara tuntas sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Bupati selaku pimpinan pemerintahan daerah. Gitu. Terima kasih pemirsa Radar Indramayu dimanapun kita berada. Baru saja kita berbincang-bincang dengan Pak Kajari, Pak Aji Prasetya. Mudah-mudahan dengan berbincang-bincang dengan Pak Kajari ini masyarakat bisa mengetahui dan untuk lebih berhati-hati ketika masyarakat menaruh uang atau melakukan deposit, karena saat ini memang masyarakat dan ratusan nasabah menanti bahwa uang yang mereka titipkan bisa kembali. Dan Bupati Indramayu dalam hal ini Ibu Haja Nina Agustina sangat konsen terhadap pengembalian uang masyarakat, sehingga beliau berharap kepada Kajati Indramayu agar pandangan ini benar-benar serius, karena ada rasa keadilan, ada rasa penegakan hukum, dan ada kemanfaatan hukum. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.